Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi 3, yaitu zat cair, zat padat, dan gas. Zat padat diantaranya batu, logam, dan baja. Zat cair yaitu air, minyak, dan bensin. Sedangkan gas misalnya asap, udara, dan uap. Perbedaan zat cair, padat, dan gas adalah zat padat mempunyai bentuk volume tetap, jarak antar partikelnya rapat, dan partikel tidak bergerak bebas. Zat cair mempunyai bentuk tetap, bentuk sesuai tempat, jarak partikel lebih renggang, partikel bergerak bebas tetapi terbatas. Sedangkan gas, bentuk dan volumenya tidak tentu, jarak partikel sangat renggang, dan partikel bergerak sangat bebas. Materi berdasarkan komposisi dan sifatnya adalah zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Kita pelajari tentang unsur dahulu. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan tetap mempertahankan karakteristik aslinya. Unsur di alam yaitu unsur logam, misalnya besi, emas, dan seng. Sedangkan non-logam, misalnya karbon, oksigen, dan nitrogen. Untuk mempermudah mengenal unsur, maka dibuatkan simbol unsur oleh John Jacob Berzelius. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contoh penulisan unsur. C. Lambang untuk karbon. Ca. Lambang untuk kalsium. N. Lambang untuk nitrogen. Dan Na lambang untuk natrium. Nah, sekarang pengertian senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dibentuk dari beberapa unsur dan dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contoh senyawa misalnya air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen atau H dan oksigen atau O. Berikut disajikan unsur senyawa serta unsur penyusunnya. Air tersusun atas hidrogen dan oksigen. Garam dapur tersusun atas natrium dan klorin. Gula tebu tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, berikutnya lanjut ke campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih dan mempunyai sifat zat asalnya. Campuran terdiri atas campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya, disebut larutan. Larutan tersusun atas pelarut atau solven dan zat terlarut solut. Contoh larutan sirup dan larutan gula garam. Campuran homogen disebut larutan karena berasal dari zat-zat terlarut yang dimasukkan di dalam pelarut.
sehingga ada beberapa larutan seperti larutan asam, larutan basa, dan garam. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran dua zat atau lebih yang masih terlihat bidang batasnya. Hal itu karena zat-zat tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contoh, campuran air dengan minyak, air dengan pasir, dan air kopi.